Berjumpa kembali bersama saya, Pak Maulia. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membuat function, yaitu pada latihan kedua. Jadi, kalau kita lihat pada latihan kedua itu, ketika kita ingin mengkoneksikan sebuah database, maka coding yang kita buat akan lebih singkat, ya, akan lebih singkat. Jadi itulah gunanya function. Nanti ke depannya kita akan pelajari function yang lebih detail lagi, yaitu nanti ada namanya MVC. Ya, nanti ada namanya MVC. Semuanya itu menggunakan function, ya. Nah, sekarang di latihan ketiga masih tetap menggunakan coding yang sama, ya. Bedanya nanti kita hanya membutuhkan nama siswa dan NIS saja. Ya, jadi di sini kita hanya membutuhkan nama siswa dan NIS saja. Fungsinya apa? Jadi kalau kita membuat sistem, misalnya sistem kependudukan, itu ada namanya KTP. Jadi KTP itu banyak, file-filenya banyak. Jadi kalau seandainya kita membuat filenya secara keseluruhan semua, maka ini akan jelek tampilannya. Ya, tampilannya akan jelek. Begitu juga kalau siswa, kalau ini kita buat semua nama orang tua, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, telepon ayah, telepon ibu, dan seterusnya, itu maka akan full, ya, maka dia akan penuh. Nah, jadi ini kita akan membuat detailnya saja, ya, jadi kita akan membuat detailnya saja. Jadi contohnya di sini adalah misalnya Maulia Rahman S001. Jadi ketika actionnya ini kita klik lihat detail, maka dia akan seperti ini. Ya, maka dia akan seperti ini. Ya, lihat detail. Kemudian nanti di sini kita akan buat edit dan hapus di sininya. Oke, kalau kita back, maka dia akan kembali kemari. Oke, sekarang kita lihat codingnya. Jadi codingnya itu sama dengan latihan sebelumnya, yaitu di latihan kedua. Bedanya, ya, bedanya action di sini. Ya, kalau action sebelumnya itu ada edit dan hapus, nah action sekarang ya hanya satu, yaitu lihat detail. Ya, sama seperti ini, lihat detail. Ya, hanya lihat detail. Jadi yang lainnya boleh dihapus, kemudian tambahkan action yang baru, yaitu lihat detail. Nah, di sini kita menggunakan link, ya, ahref detail.php. Kenapa? Nanti kita akan memanggil detail PHP ini, ya, menggunakan ID dari database. Karena yang mau kita panggil itu adalah satu persatu, ya. Jadi bukan semua dari isi tabel. Jadi contohnya tadi ketika saya klik Dwi Purnamasari, maka detailnya adalah ID dari Dwi Purnamasari itu sendiri. Kemudian di dalam functionnya, ya, di dalam functionnya kita menambahkan logika. Ya, jadi jika hanya atau jika hasilnya hanya satu data, kita menggunakan fungsi logika. Ya, jadi di sini jika resultnya itu sama dengan 1, maka dia akan memanggil datanya. Nah, seperti itu. Maka dia akan memanggil datanya. Tapi kalau dia menampilkan data secara keseluruhan, dia akan memanggil yang ini, gitu. Contohnya seperti yang kemarin, MySQL bintang from TBL siswa, maka dia memanggil yang ini. Nah, kalau detail tadi dia memanggil yang ini, karena hanya satu data yang dipanggil. Jadi di dalam function nanti kalian tinggal hanya menambahkan ini saja, ya, karena menambahkan ini saja. Kemudian kita lanjut ke detail.php. Jadi kalian buat file baru namanya detail.php. Jadi copy paste aja di latihan kedua atau latihan ketiga yang sudah kalian copy paste, ya. Jadi untuk mengkoneksikannya sepertinya sama. Ya, sama, bedanya kita nanti akan mengambil ID URL-nya. Ya, jadi ID kita menggunakan get untuk mengambil ID-nya. Jadi kalian boleh searching di internet, apa sih beda get dengan post, ya, supaya menambah pengetahuan kalian juga nanti. Nah, jadi kalian tahu apa bedanya sih. Kadang-kadang kita memakai get, kadang-kadang kita memakai post, ya.
Jadi tambahannya di sini kita memanggil ID-nya nanti. Ya. Kemudian ini as query, kita manggil query-nya select bintang from TBL siswa. Kemudian di sini kita panggil where ID, ya. Kemudian $ID. Jadi bedanya di situ untuk pengkoneksiannya. Nah, kemudian untuk pemanggilan datanya atau menampilkan datanya itu sebenarnya bebas, ya. Sebenarnya bebas. Kalau di sini, ya, kalau di sini saya kan hanya menggunakan sebuah tabel, ya, tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, ya, bisa dikatakan 6 baris, 2 kolom. Ya, jadi saya memakai 6 baris 2 kolom, di mana baris ke-6 itu saya apa nih? Saya copy. Ya, jadi digabungkan kolom. Kita kembali ke detail PHP. Jadi ini bebas, ya. Ya, di dalam detail titik PHP ini bebas. Jadi kalau kita lihat di sini di baris pertama yaitu kita buat nama siswa. Ya, di baris kedua kita buat NIS. Di baris ketiga buat alamat. Di baris keempat tanggal lahir. Di baris kelima telepon. Dan di baris ke-6 itu adalah actionnya, ya, bisa dikatakan ini actionnya. Karena nanti di sini kita akan bisa mengedit datanya, atau nanti dia pergi ke alamat edit, kemudian bisa menghapus datanya. Kemudian ada back untuk mengembalikannya. Ya, kita kembali ke latihan 3.php. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini, yaitu di latihan ketiga. Nanti untuk selanjutnya kita akan membuat tambah data, edit data, maupun hapus data selanjutnya.